Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Setiap bangunan punya nyawa, setiap tembok merekam suara, dan setiap rumah yang ditinggalkan tidak pernah benar-benar kosong. Selalu ada yang menggantikan penghuninya. Kisah ini adalah sebuah perjalanan mundur ke tahun 2021. Sebuah masa di mana Jakarta sedang mati suri, jalanan lengang, dan ketakutan akan pandemi menghantui setiap sudut kota. Tapi bagi seorang pria bernama Johan, ketakutan terbesarnya bukan berasal dari virus yang sedang mewabah di luar sana. Ketakutan itu justru menunggunya di sebuah alamat elit di Jakarta Selatan. Di balik gerbang tinggi sebuah rumah yang membeku dalam waktu. Ini bukan sekadar cerita tentang penampakan. Ini adalah cerita tentang dosa masa lalu, aib keluarga yang dikunci rapat, dan mereka yang tidak tenang karena dipaksa diam oleh mantra hitam. Matahari Jakarta sedang terik-teriknya di pertengahan tahun 2021. Johan, seorang pria pekerja keras, sedang sibuk dengan urusan logistik. Bosnya, seorang ekspatriat asal Turki yang menikahi wanita Indonesia, punya ambisi besar. Meskipun pandemi memukul rata semua sektor bisnis, bos Johan justru melihat peluang. Dia ingin membuka cabang usaha kulinernya, sebuah restoran dengan konsep Central Kitchen. Awalnya, operasional mereka berpusat di Jagakarsa. Namun, karena kebutuhan ekspansi ke daerah yang lebih bonafit, sang bos menunjuk sebuah titik baru di peta. Pejaten. Kamu pegang yang di Pejaten, itu daerah bagus. Target market kita orang-orang kaya di sana. Perintah bosnya. Johan mengangguk. Sebagai orang yang tinggal tak jauh dari situ, dia paham betul topografi sosial Pejaten. Itu adalah kawasan old money. Rumah-rumah gedung dengan halaman luas, pagar tinggi, dan privasi yang sangat tertutup. Bukan tempat sembarangan. Namun, ada sedikit rasa ganjil saat Johan pertama kali menerima alamat lengkap lokasi tersebut. Lokasinya bukan di ruko, bukan pula di area komersial yang ramai. Titik GPS itu mengarah ke sebuah perumahan hunian yang tenang. Terlalu tenang malah. Beneran ini tempatnya di sini, bos? Bukannya ini komplek rumah tinggal? Tanya Johan. Memastikan. Iya, memang di sana tempatnya. Rumahnya besar, halamannya luas. Kita sewa halamannya buat outlet. Rumah utamanya nanti disewa orang lain, jawab bosnya dengan logat campuran Indonesia-Inggris yang kental. Informasi tambahan baru meluncur kemudian. Sang bos menjelaskan bahwa rumah itu adalah milik teman baiknya. Sebuah aset properti yang tertidur. Rumah itu sudah kosong 14 tahun. Jadi mungkin agak berantakan. Kita butuh waktu sebulan buat bersih-bersih sebelum buka. 14 tahun. Angka itu bukan waktu yang sebentar bagi sebuah bangunan untuk berdiri tanpa hawa manusia. 14 tahun artinya debu yang menebal, kayu yang lapuk, dan seperti kata orang tua dulu, ruang kosong yang mengundang penghuni lain untuk menetap. Tapi Johan menepis pikiran itu. Baginya saat itu, yang terpenting adalah pekerjaan berjalan dan dapur tetap ngebul. Hari pertama Johan menginjakkan kaki di sana, dia langsung disergap oleh nuansa yang berbeda. Sore itu, sekitar jam 5, Johan mengiringi mobil bosnya menggunakan motor. Mereka berbelok dari jalan raya Pejaten yang bising, masuk ke jalanan perumahan yang dinaungi pohon-pohon besar. Semakin masuk ke dalam,
suara bising kota perlahan meredup, digantikan sunyi yang ganjil. Mereka berhenti di depan sebuah gerbang kayu raksasa. Tinggi, kokoh, dan terlihat berat. Saat gerbang itu didorong terbuka, suara engsel berkarat memecah keheningan sore. Pemandangan di baliknya membuat Yohan menahan napas sejenak. Rumah itu megah, sangat megah. Gayanya bukan minimalis modern, seperti rumah orang kaya baru, melainkan gaya klasik Eropa dengan pilar-pilar besar yang menjulang. Halamannya luas, namun jalanan setapaknya, yang seharusnya beton putih, sudah berubah warna menjadi hitam kehijauan, karena tertutup lumut yang kerak. Yohan pun membatin, ini kayak rumah di film-film FTV zaman dulu, atau malah rumah di film horor. Di halaman depan, berdiri sebuah pohon besar yang tajuknya menaungi hampir separuh area depan. Yohan tidak tahu pasti jenis pohon apa itu, tapi akarnya yang menyembul keluar tanah dan dahan-dahannya yang tua memberikan kesan menekan. Di sisi kiri rumah, ada lorong gelap yang mengarah ke belakang. Di sisi kanan, dekat garasi, terlihat tumpukan material bangunan. Rencananya, area garasi dan halaman depan inilah yang akan disulap menjadi stand makanan mereka, terpisah dari bangunan utama. Tidak beberapa lama, penjaga rumah itu pun datang menghampiri. Seorang bapak-bapak paruh baya, wajahnya datar, matanya menyiratkan kelelahan, atau mungkin kewaspadaan. Dia tidak banyak bicara, hanya mengangguk sopan dan membukakan akses listrik dan air. Hari-hari awal dihabiskan untuk renovasi. Yohan sibuk menata freezer, oven, kompor, dan peralatan dapur di area stand depan. Dia sengaja membuat sekat yang jelas antara standnya dengan rumah utama. Ada perasaan enggan yang tidak bisa dijelaskan setiap kali dia melihat ke arah jendela-jendela besar rumah induk itu. Kaca-kacanya gelap, seolah menyerap cahaya, bukan memantulkannya. Keanehan pertama di rumah itu bukan berupa penampakan, melainkan sebuah aturan. Suatu sore, saat langit mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan dan gerimis halus turun membasahi aspal pejaten, Yohan sedang beres-beres. Jam menunjukkan pukul 5:30 sore. Saat sedang mengangkat kardus, ujung mata Yohan menangkap pergerakan di pojok halaman, dekat tumpukan puing bangunan. Sesosok anak kecil. Yohan menoleh cepat. Anak itu mengintip dari balik tembok. Tatapannya kosong. Anak siapa itu? Pikir Yohan. Paling juga anaknya Pak penjaga rumah. Atau anak warga sekitar yang iseng masuk. Yohan tidak terlalu ambil pusing. Logikanya masih berjalan normal. Namun saat pekerjaan selesai dan bosnya memberikan briefing terakhir sebelum pulang, sebuah bom waktu dijatuhkan. Bosnya berkata dengan nada serius, "Kita di sini buka cuman boleh sampai jam 9 malam. Ingat itu, jam 9 malam tepat, gerbang harus dikunci, lampu dimatikan, dan kalian harus sudah keluar dari sini." Yohan mengernyitkan dahi. Ini instruksi yang aneh bagi bisnis kuliner. "Sayang dong Pak, kalau jam 9 sudah tutup," protes Yohan. Jiwa dagangnya memberontak. "Ini daerah dekat Kemang Pak. Dunianya dunia malam. Orang-orang sini justru cari makan pas malam. Kalau kita tutup jam 9, itu pas lagi ramai-ramainya orang pulang kerja. Kita bakal rugi omset." Bosnya menggeleng tegas. Wajahnya sedikit tegang. "Kamu ikutin aja aturannya. Pemilik rumah maunya begitu. Jam 9 harus kosong." Setelah bosnya pulang dengan mobil mewahnya, Yohan tinggal berdua dengan si penjaga rumah.
Rasa penasaran Yohan tidak bisa dibendung. Sambil merokok di pos depan, dia memancing obrolan. "Kenapa sih harus jam 9, Pak? Memangnya ada apa?" tanya Yohan. Si penjaga rumah menatap Yohan lekat-lekat. Rokok di tangannya mengepul. Suaranya pelan tapi menekan. "Ikutin aja, Mas. Saya sendiri yang jaga rumah ini belasan tahun, nggak pernah berani tidur di sini. Saya kalau malam tidur di tempat futsal bos di Kemang. Di sini nggak kondusif, Mas." Yohan terdiam. "Memangnya Bapak nggak bawa keluarga? Tadi saya lihat ada anak kecil main di pojokan sana," kata Yohan sambil menunjuk ke arah puing bangunan. Mendengar itu, wajah si penjaga berubah pucat. Gerakan tangannya terhenti. Dia menatap Yohan dengan tatapan horor. Si penjaga membuang puntung rokoknya ke tanah, lalu menginjaknya gelisah. "Saya nggak punya anak kecil, Mas. Dan saya di sini sendirian dari sore. Nggak ada siapa-siapa." Angin malam berhembus pelan, menggoyangkan daun-daun pohon besar di atas kepala mereka. Desirnya terdengar seperti bisikan peringatan. "Salah lihat kali, Mas," kata penjaga itu buru-buru, berusaha menutup topik. "Pokoknya ingat pesan saya. Jam 9 harus bubar. Jangan cari penyakit." Keesokan harinya, operasional dimulai. Yohan tidak sendirian. Dia ditemani seorang kawan untuk membantu operasional dapur. Mereka bekerja dengan sistem shift, pagi sampai siang, lalu sore sampai malam. Di hari-hari pertama, Yohan masih berusaha mencerna peringatan si penjaga. Tapi kebutuhan biologis tidak kenal jam operasional. Malam itu, sekitar pukul 8 malam, teman Yohan, sebut saja namanya Rian, ingin buang air kecil. Masalahnya, toilet di stand depan belum berfungsi maksimal. Satu-satunya toilet yang layak pakai ada di dalam rumah utama. Rian pun berjalan menuju pintu samping rumah utama. Begitu pintu dibuka, hawa dingin langsung menyergap keluar. Rian melangkah masuk. Interior rumah itu benar-benar seperti kapsul waktu. Barang-barangnya antik. Sofa-sofa kulit tua yang retak, lemari jati besar yang ukirannya menyerupai wajah-wajah menyeringai, dan yang paling membuat tidak nyaman, patung. Di beberapa sudut ruangan, berdiri manekin-manekin dan patung porselen gaya Eropa seukuran manusia. Dalam keremangan cahaya lampu yang hanya beberapa watt, patung-patung itu seolah menatap siapa saja yang lewat. Bayangannya memanjang di lantai marmer, menciptakan siluet yang menipu mata. Rian mempercepat langkahnya menuju kamar mandi tamu. Lokasinya ada di bawah tangga utama, sebuah tangga marmer megah yang melingkar ke lantai 2. Dia pun masuk ke kamar mandi, menutup pintu, dan mulai buang air kecil. Suasana hening, sangat hening, sampai tiba-tiba suara air mengalir deras. Rian tersentak. Suara itu datang dari arah tempat wudhu yang ada di seberang wastafel. Di kamar mandi yang luas itu, memang ada area khusus wudhu dengan keran rendah. Rian menoleh, keran itu menyala sendiri. Airnya mengucur deras menghantam lantai keramik. Bukan cuma itu, terdengar suara kecipak air. Seperti suara telapak kaki yang sedang melompat-lompat kegirangan. Suara anak kecil yang sedang main air. Jantung Rian berdegup kencang. Logikanya berusaha menyangkal. Mungkin saluran airnya bocor, pikirnya panik. Dia memberanikan diri untuk mendekat, berniat mematikan keran itu. Namun, saat dia melangkah mendekat, matanya terbelalak. Keran itu mati. Tidak ada air yang mengalir. Dan yang lebih gila lagi, lantai di bawah keran itu kering kerontang.
Tidak ada setetes pun air di sana. Padahal telinganya baru saja mendengar suara air yang begitu deras. Bulu kuduk Rian meremang hebat. Instingnya berteriak, "Lari!" Dia langsung memutar badan, keluar dari kamar mandi tanpa menoleh lagi. Tapi teror malam itu belum selesai. Saat dia berlari melewati ruang tengah, langkahnya terhenti sejenak di depan tangga marmer. Matanya tanpa sengaja mendongak ke lantai 2. Di sana, di railing tangga yang gelap, berdiri sesosok perempuan. Sosok itu diam mematung. Rambutnya panjang terurai, wajahnya tertunduk menatap Rian di bawah. Rian tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi dia tahu sosok itu sedang menyeringai. Itu bukan patung Eropa. Itu sesuatu yang lain. Rian lari terbirit-birit keluar rumah. Napasnya memburu saat sampai di stand depan. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. "Cepetan kita tutup warungnya. Kita pulang sekarang!" teriak Rian histeris. "Kamu kenapa?" tanya Yohan bingung. "Sudah jangan banyak tanya, aku nggak mau lagi masuk ke rumah itu," ucap Rian dengan gemetar. Malam itu mereka tutup lebih awal. Tapi bagi Yohan, kepanikan temannya justru memantik rasa penasaran sekaligus ketakutan yang mulai merayap naik. Apa yang sebenarnya ada di dalam sana? Yohan tidak tahu bahwa dia akan segera merasakan sendiri jawabannya. Dan pengalaman temannya itu hanyalah hidangan pembuka dari menu horor yang sebenarnya. Lalu, waktu pun berlalu. Beberapa minggu bekerja di sana, gangguan-gangguan kecil seperti suara langkah kaki atau bayangan sekelebat mulai dianggap biasa oleh Yohan. Manusia punya kemampuan adaptasi yang aneh. Bahkan rasa takut pun lama-lama bisa menjadi rutinitas. Hingga suatu malam Yohan membuat kesalahan fatal. Malam itu diawali dengan masalah pribadi. Yohan sedang ribut besar dengan istrinya di rumah. Emosi memuncak, kepala pening, dan rasanya enggan sekali untuk pulang ke rumah. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Seharusnya, sesuai aturan keramat dari si penjaga, area rumah itu sudah harus kosong. Tapi logika Yohan sedang tumpul karena emosi. "Masa bodoh, aku tidur di stand aja malam ini," batinnya nekat. Dia memegang kunci gembok pagar depan dan kunci stand. Dia merasa aman karena stand tempat dia tidur terpisah dari bangunan utama yang angker itu. Stand itu tertutup tembok, memiliki pendingin ruangan dan nyaman. Pikirnya, hantunya kan di rumah itu, bukan di sini. Yohan sampai di lokasi pukul 10 malam. Jalanan saat itu sudah sepi nyaris mati. Dia membuka gembok pagar, memasukkan motor, lalu menutup gerbang itu rapat-rapat. Sebelum tidur, Yohan melakukan kebiasaan lamanya, merokok. Dia duduk di kursi plastik di halaman depan, persis di bawah naungan pohon besar yang mendominasi halaman itu. Langit gelap tanpa bulan. Satu-satunya sumber cahaya adalah lampu sorot yang menempel di pilar utama rumah induk dan lampu remang-remang dari standnya. Yohan menyulut rokok, menghisapnya dalam-dalam, lalu menghembuskan asap ke udara malam. Dia mencoba men-scroll layar HP, membuka media sosial, mencari pelarian. Suasana hening, sangat hening. Bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar, dan tiba-tiba sebuah suara keras memecah keheningan, seperti ada batu kerikil yang dilempar dan menghantam kaca jendela stand. Yohan tersentak. Dia menoleh ke kanan kiri, namun kosong. Dia kembali menatap layar HP.
Kali ini suaranya lebih keras dan lebih dekat. Jantung Yohan mulai berpacu. Bersamaan dengan bunyi itu, atmosfer di halaman berubah total. Jika sebelumnya udara malam Jakarta terasa gerah dan lembab, dalam hitungan detik suhu turun drastis. Angin dingin berhembus kencang. Yohan merinding hebat. Bulu kuduknya berdiri serentak dari leher sampai lengan. Dan teror visual pun dimulai. Lampu sorot di pilar utama rumah, satu-satunya penerangan yang mengarah ke halaman, tiba-tiba mati. Gelap gulita. Halaman yang luas itu kini hanya disinari cahaya samar dari layar HP Yohan dan lampu jalan yang terhalang tembok pagar. Dalam keremangan itu, mata Yohan menangkap pergerakan di dekat akar pohon. Ada suara gemerisik daun kering yang diinjak. Yohan memicingkan mata, berusaha menembus kegelapan, dan di sanalah dia melihatnya. Seorang anak kecil. Bukan bayangan transparan, tapi terlihat padat seperti manusia. Anak itu bertelanjang kaki, hanya memakai celana dalam kusam, dan mengenakan baju atasan jersey bola berwarna kuning mencolok. Warna kuning itulah yang membuatnya terlihat jelas di tengah kegelapan. Anak itu tidak menatap Yohan. Dia berlari. Langkahnya cepat, menerobos semak-semak menuju ke lorong gelap di samping rumah, lorong yang mengarah ke kolam renang belakang. "Astagfirullah!" teriak Yohan refleks. Rokok di tangannya jatuh, logikanya runtuh. Mana ada anak kecil main jam segini? Insting bertahan hidupnya menyala. Yohan langsung lari masuk ke dalam stand, membanting pintu, dan menguncinya rapat-rapat. Di dalam stand itu, Yohan mencoba memejamkan mata. Dia memaksakan diri untuk tidur, namun dia gelisah. Posisi tidurnya serba salah. Dia merasa terjebak. Mau pulang, dia harus keluar buka gerbang dan menghadapi mereka. Mau diam di sini, rasanya seperti duduk di kandang macan. Jam menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Yohan berada dalam kondisi tidur-tidur ayam, antara sadar dan tidak. Di tengah kesunyian itu, terdengar suara senandung, suara seorang wanita dewasa, berat dan dalam. Nadanya seperti seorang ibu yang sedang meninabobokan anaknya. Melodinya sedih, tapi juga mengerikan. Suara itu berpindah-pindah. Awalnya terdengar jauh di belakang stand, lalu terdengar di samping telinga kiri, lalu menjauh lagi ke arah pohon depan. Yohan membuka mata lebar-lebar. Keringat dingin mengucur deras meski pendingin ruangan menyala. Rasa penasaran sialan itu muncul lagi. Suaranya terdengar jelas dari arah pohon besar di depan. Dengan tangan gemetar, Yohan menyibakkan sedikit tirai jendela stand. Dia mengintip keluar. Cahaya bulan samar-samar menyinari dahan pohon besar itu. Dan pemandangan yang dilihat Yohan detik itu akan menghantuinya seumur hidup. Di atas dahan pohon yang tinggi, duduk sesosok makhluk mengerikan. Ukurannya besar, jauh lebih besar dari manusia normal. Sekujur tubuhnya dipenuhi bulu hitam lebat. Tapi wajahnya adalah perempuan tua yang menyeringai lebar. Dan yang paling menjijikkan, payudaranya yang panjang dan menggelambir ke bawah sedang dipeluk oleh seseorang. Itu si anak kecil berbaju kuning tadi. Anak itu ada di pelukan makhluk berbulu itu. Tapi wajah anak itu bukan wajah anak kecil. Wajahnya tua, keriput, dan matanya memancarkan ketakutan luar biasa. Dia menoleh ke arah jendela Yohan, bibirnya bergerak-gerak seperti ingin menangis, tapi tangannya dipaksa memeluk tubuh makhluk itu. Dia sedang disusui secara paksa.
Makhluk berbulu itu sadar Yohan sedang mengintip. Dia menoleh pelan. Matanya merah menyala menatap lurus ke arah Yohan. Terdengar geraman rendah. Cukup. Batas mental Yohan jebol. Tanpa pikir panjang, dia menyambar kunci motor. Persetan dengan barang-barang. Persetan dengan gembok pagar. Dia berlari keluar, melompat ke atas motor, menyalakannya, dan menabrak gerbang yang untungnya tadi tidak ia kunci. Dia kabur sekencang-kencangnya meninggalkan rumah itu, membiarkan gerbang terbuka lebar. Besok paginya, Yohan dimarahi habis-habisan oleh si penjaga karena meninggalkan gerbang terbuka. Tapi Yohan tidak peduli. Yohan pun berkata dengan gemetar, "Ternyata Bapak benar. Tadi malam, ada yang menyusui anak kecil di atas pohon." Si penjaga hanya diam menatap Yohan. "Sebaiknya jangan diomongin," kata penjaga itu dingin. "Kalau diomongin terus, nanti mereka malah senang. Mereka bakal datang lagi." Sebulan berlalu setelah insiden itu. Yohan masih bertahan bekerja di sana demi uang, meski nyalinya sudah ciut. Proyek renovasi diperluas. Bos Yohan mendatangkan sekitar 6-7 tukang bangunan tambahan untuk mempercepat pembangunan stand permanen. Karena rumah utama tidak boleh dipakai tidur, para tukang ini membangun bedeng di halaman belakang, tepat di pinggir kolam renang yang kering dan berlumut. Area belakang ini punya aura yang lebih gelap dibanding depan. Di sana ada kolam renang tua berbentuk angka 8, dikelilingi tembok tinggi yang membatasi rumah dengan sungai kecil di belakangnya. Para tukang ini adalah orang-orang proyek yang biasanya mentalnya kuat. Mereka terbiasa tidur di mana saja, tapi rumah ini berbeda. Gangguan mulai terjadi pada mereka. Salah satu tukang pernah bercerita pada Yohan. Malam itu dia sedang video call dengan pacarnya yang jadi TKW. Dia sendirian di bedeng. Tiba-tiba dia merasa sarungnya ditarik-tarik. Saat dia menengok ke bawah, dia melihat anak kecil berbaju bola kuning itu lagi. Anak itu terkikik, lalu menarik ujung sarung si tukang. Si tukang yang kaget refleks mengejar. Tapi anak itu lari ke arah kolam renang, melompat ke bagian yang dalam 2,5 meter, dan hilang begitu saja. Hanya menyisakan suara tawa yang menggema di dinding kolam kosong. Tapi kejadian paling parah menimpa seorang tukang muda berusia 21 tahun. Sebut saja namanya Asep. Malam minggu, para tukang lain dan teman-teman Yohan memutuskan untuk keluar mencari hiburan di daerah Kemang. Mereka nongkrong di pinggir jalan, melihat keramaian kota. Asep tidak ikut. Dia sedang tidak enak badan, demam katanya. Jadi dia ditinggal sendirian di bedeng belakang untuk istirahat. Sekitar pukul 11 malam, saat Asep sedang berbaring lemas, dia mendengar suara. "Tolongin saya, Kang." Suara perempuan. Lembut, merdu dan terdengar manja. Asep pun bangun. Dia celingukan. Suara itu berasal dari lantai 2 rumah utama. Jendela kamar di lantai 2 itu terbuka sedikit, menghadap langsung ke area kolam renang. Di balik jendela, Asep melihat siluet seorang wanita. Rambutnya panjang, kulitnya putih bersih tertimpa cahaya bulan. Wanita itu melambaikan tangan. "Bisa kesini dulu, Kang, tolongin geser sofa sebentar." Asep yang sedang sakit entah kenapa merasa badannya tiba-tiba ringan. Seperti dihipnotis. Ada perempuan cantik minta tolong, pikirnya. Dia lupa kalau rumah itu kosong. Dia lupa kalau tidak ada penghuni wanita di sana.
Asep berjalan menuju pintu belakang rumah. Akses lewat dapur yang memang pintunya rusak dan tidak bisa dikunci rapat. Dia masuk ke dapur, melewati lorong gelap, dan naik ke tangga menuju lantai 2. Anehnya di mata Asep, rumah itu tidak terlihat kotor atau seram. Malam itu, di penglihatan Asep, rumah itu terlihat bersih, mewah, dan wangi melati. Dia sampai di depan sebuah kamar. Pintu kamar itu terbuka. Di dalam, wanita cantik itu sudah menunggu. Dia duduk di tepi ranjang. Tidak ada sofa yang perlu digeser. Wanita itu tersenyum menggoda. "Kang Asep, sini aja, temenin saya." Asep, anak muda yang polos dan sedang terpedaya, masuk ke dalam perangkap itu. Malam itu, di kamar yang seharusnya terkunci rapat dan penuh debu, Asep merasa melakukan hubungan intim dengan wanita paling cantik yang pernah dia lihat. Jam 3 pagi, teman-teman tukang pulang dari Kemang. Mereka kaget melihat bedeng kosong. Asep tidak ada di sana. Mereka pun memanggil-manggil Asep. Mereka mencari keliling halaman belakang. Sampai akhirnya senter salah satu tukang menyorot ke dasar kolam renang. Di sana, di dasar kolam yang kering dan kotor itu, tergeletak tubuh Asep. Pemandangannya mengenaskan. Asep tertidur pulas di atas ubin kolam yang dingin. Dia hanya memakai kaos dalam. Bagian bawahnya telanjang bulat. Celana dan celana dalamnya hilang entah kemana. Teman-temannya turun membawa Asep naik. Saat dibangunkan, Asep terlihat linglung. Matanya kosong, seperti orang yang jiwanya belum kembali sepenuhnya. Perempuan cantik tadi kemana? Racau Asep. Dan yang membuat teman-temannya ngeri, Asep mengeluh kesakitan di area vitalnya. Saat diperiksa, alat kelamin Asep bengkak besar, merah, dan luka parah. Besok paginya, mandor proyek datang. Celana dalam Asep akhirnya ditemukan. Bukan di kolam renang, tapi terselip di belakang lemari tua di kamar lantai 2. Kamar yang sama yang didatangi Asep dalam halusinasinya. Kamar itu sebenarnya penuh debu tebal dan sarang laba-laba. Tidak ada jejak kehidupan, kecuali jejak kaki telanjang Asep yang membekas di lantai berdebu menuju ke sana. Asep trauma berat. Dia tidak bisa jalan selama 2 hari karena pembengkakan itu. Akhirnya, dia dipulangkan ke kampungnya karena mentalnya terguncang hebat. Dia sering melamun dan ketakutan setiap melihat wanita berambut panjang. Kejadian Asep ini menjadi pemicu yang membuka gerbang gangguan lebih besar. Rumah itu seolah bangun sepenuhnya setelah mencicipi energi manusia. Puncak dari segala kegilaan di rumah ini terjadi sebulan setelah insiden tukang bangunan. Saat itu, pihak penyewa rumah utama, sebuah production house, sedang mengadakan sesi casting untuk film horor. Ironi yang sempurna. Mereka ingin membuat film seram di tempat yang sudah memiliki skenario horornya sendiri. Hari itu, rumah ramai. Kru film, calon aktor, dan talent berseliweran. Johan yang menjaga stand di depan merasa sedikit lega. Kalau ramai begini, harusnya amanlah, pikirnya. Tapi dia salah. Justru energi ramai inilah yang menjadi bensin bagi api yang sedang membara di dunia lain. Sekitar jam 1 siang, sesi makeup sedang berlangsung di lantai 2. Seorang makeup artis pria yang sedikit kemayu, sebut saja Dodi, sedang mendandani seorang talent wanita. Mereka bercanda, tertawa-tawa. Si talent dipakaikan wig rambut panjang dan dirias pucat ala kuntilanak. Dan tiba-tiba, suasana berubah drastis. Di tengah tawa canda,
si talent wanita itu terdiam. Matanya mendelik ke atas, hanya menyisakan bagian putihnya. Suara napasnya menderu kasar. Tanpa aba-aba, dia berdiri menepis tangan Dodi dan berlari kencang keluar kamar menuju balkon lantai 2. Wanita itu sudah menaikkan satu kakinya ke pagar balkon. Dia hendak melompat ke bawah, mengulangi tragedi masa lalu yang belum diketahui orang-orang saat itu. Untungnya kru laki-laki berhasil menarik badannya. Dia meronta-ronta dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Suaranya berubah menjadi bentakan berat dan penuh amarah. "Pergi kalian! Jangan ganggu rumah saya! Kalian berisik!" Kepanikan menyebar seperti virus. Bukan hanya si talent, tiba-tiba Dodi juga bertingkah aneh. Dia melompat-lompat dengan posisi tangan rapat di samping badan. Wajahnya menyeringai jenaka tapi matanya kosong. Dia menirukan gerakan pocong. Dia tidak menyerang, hanya melompat-lompat mengelilingi ruangan. Rumah itu menjadi kacau. Ada yang menangis, ada yang melompat, ada yang mengamuk. Satpam komplek akhirnya memanggil bala bantuan, seorang sesepuh kampung belakang, sebut saja Abah, yang dikenal bisa menangani hal seperti ini. Abah datang dengan tenang sambil merokok. Begitu Abah masuk ke lantai 2, si Dodi pocong langsung ciut nyalinya. Sosok pocong yang merasuki Dodi ini ternyata hantu lokal, penunggu kebun belakang yang cuma ikut-ikutan karena suasana lagi ramai. "Kamu ngapain di sini? Balik ke belakang," bentak Abah. Dodi langsung lemas dan sadar, bingung kenapa dia keringatan. Tapi masalah utamanya bukan si pocong. Masalahnya ada pada wanita yang kesurupan tadi. Sosok yang ada di dalamnya jauh lebih kuat dan lebih emosional. Abah duduk di depan wanita itu. "Mau apa kamu?" tanya Abah tegas. Wanita itu menangis. Kali ini suaranya berubah lagi. Bukan suara marah yang tadi, tapi suara rintihan sedih yang menyayat hati. "Saya menyesal melakukan ini semua. Saya mau pulang, tapi nggak bisa." Disinilah fakta kelam terungkap. Lewat mulut wanita itu, cerita masa lalu yang ditutupi selama 14 tahun akhirnya bocor. Sosok ini mengaku sebagai mantan penghuni rumah itu. Dia bukan orang asing. Dia masih kerabat, lebih tepatnya pacar dari keponakan si pemilik rumah. Dulu, dia dan pacarnya, keponakan pemilik, sering tinggal di situ. Hubungan mereka terlewat batas. Dia hamil. Usia kandungannya sudah 3 bulan. Ketika dia meminta pertanggungjawaban, pihak keluarga laki-laki menolak. Hubungan sedarah atau sepupu dan aib keluarga menjadi alasannya. Depresi, malu, dan hancur, wanita ini mengambil jalan pintas. Dia meminum racun serangga di kamar lantai 2, lalu dalam kondisi sekarat, dia melompat dari balkon. Kepalanya pecah menghantam lantai dasar. Dia tewas bersama janin di kandungannya. Tapi, cerita horornya bukan di situ. Hantu wanita itu tiba-tiba berteriak marah lagi, menunjuk ke arah kamar sudut yang selama ini terkunci rapat. "Laki-laki biadab! Dia sudah nikah. Dia hidup enak. Sementara saya dikurung di sini." Abah sang orang pintar tertegun. Dia baru menyadari sesuatu. Ternyata arwah wanita ini tidak gentayangan secara alami. Dia dikunci di situ. Pihak keluarga atau si laki-laki di masa lalu menggunakan jasa dukun hitam untuk memaku arwah wanita ini di dalam rumah. Tujuannya, agar arwahnya tidak bisa keluar dan tidak bisa mengikuti si laki-laki yang ingin memulai hidup baru dengan keluarga barunya.
Sosok makhluk hitam besar berbulu yang dilihat Yohan di atas pohon, sosok perempuan galak yang sering mengusir orang, itu bukan teman si arwah wanita. Itu adalah kodam penjaga penjara. Mereka adalah makhluk suruhan dukun yang ditugaskan untuk menyiksa dan memastikan arwah wanita hamil itu tetap berada di dalam area rumah, tidak boleh keluar selangkah pun. Rumah mewah di Pejaten itu bukan sekadar rumah kosong. Itu adalah penjara gaib. Penjara bagi korban bunuh diri yang bahkan setelah mati pun tidak dibiarkan tenang oleh orang yang menzaliminya. Hantu wanita itu tiba-tiba berteriak marah lagi, menunjuk ke arah kamar sudut yang selama ini terkunci rapat. Laki-laki biadab, dia sudah nikah, dia hidup enak, sementara saya dikurung di sini. Abah sang orang pintar tertegun. Dia baru menyadari sesuatu. Ternyata arwah wanita ini tidak gentayangan secara alami. Dia dikunci di situ. Pihak keluarga atau si laki-laki di masa lalu menggunakan jasa dukun hitam untuk memaku arwah wanita ini di dalam rumah. Tujuannya agar arwahnya tidak bisa keluar dan tidak bisa mengikuti si laki-laki yang ingin memulai hidup baru dengan keluarga barunya. Sosok makhluk hitam besar berbulu yang dilihat Yohan di atas pohon, sosok perempuan galak yang sering mengusir orang, itu bukan teman si arwah wanita. Itu adalah kodam penjaga penjara. Mereka adalah makhluk suruhan dukun yang ditugaskan untuk menyiksa dan memastikan arwah wanita hamil itu tetap berada di dalam area rumah. Tidak boleh keluar selangkah pun. Rumah mewah di Pejaten itu bukan sekadar rumah kosong. Itu adalah penjara gaib. Penjara bagi korban bunuh diri yang bahkan setelah mati pun tidak dibiarkan tenang oleh orang yang menzaliminya. Dia melepaskan diri dari pegangan kru, lari menerjang pria itu, dan memukul dada pria itu bertubi-tubi. "Kamu jahat, kamu tanggung jawab!" teriaknya histeris. Pria itu hanya bisa pasrah, menangis, dan bersimpuh. Istrinya yang asli menjerit ketakutan melihat suaminya diamuk oleh masa lalunya itu. Suasana ruangan itu begitu berat. Campuran antara aroma dupa, keringat ketakutan, dan kesedihan yang mendalam. Tidak ada yang berani memisahkan. Itu adalah momen penghakiman. Setelah puas meluapkan amarahnya, sosok wanita itu melemas. Dia jatuh terduduk. Lewat mediasi Abah, dia menyampaikan permintaan terakhirnya. Sederhana, tapi perih. Saya cuma minta dijenguk. Bersihin kuburan saya. Saya dikubur di Jeruk Purut sama anak kita. Datang ke sana, doain saya, biar saya nggak sakit lagi di sini, ujar sosok itu. Pria itu mengangguk sambil terisak. Aku janji akan aku urus." Setelah janji itu terucap, tubuh wanita itu kejang sebentar, lalu ambruk pingsan. Sosok itu keluar. Setelah kejadian itu, ritual pembersihan dilakukan. Abah berusaha menetralisir segel gaib yang mengikat rumah itu. Kopi panas disajikan, yang anehnya langsung dingin dan habis dalam sekejap, tanpa disentuh, diminum oleh para penjaga. Lalu, bagaimana dengan anak kecil berbaju kuning itu? Ternyata dia adalah korban lain. Anak warga sekitar yang tewas tenggelam belasan tahun lalu karena menyelinap masuk. Dia terjebak di sana karena tertarik oleh energi kelam rumah itu. Arwahnya yang polos akhirnya menjadi mainan bagi makhluk-makhluk penunggu di sana. Sebulan setelah malam pengungkapan itu, Yohan dan bosnya memutuskan untuk angkat kaki. Bisnis di sana memang tidak bisa diteruskan. Terlalu banyak darah dan air mata yang terserap di tanah bangunan itu. Hari terakhir Yohan di sana, dia melihat rumah itu untuk terakhir kalinya.
Gerbang tinggi yang kokoh, pohon besar yang menaungi halaman, dan jendela-jendela gelap yang seolah menyimpan ribuan rahasia. Rumah itu kembali kosong, kembali sunyi. Yohan menyalakan motornya, melaju meninggalkan Pejaten tanpa pernah menoleh ke belakang lagi. Satu pelajaran yang dia bawa pulang. Kadang, hantu yang paling menyeramkan bukanlah yang berwajah rusak atau berdarah-darah, tapi hantu yang lahir dari kekejaman hati manusia. Dan sampai hari ini, jika kalian melewati sebuah rumah tua besar yang terbengkalai di kawasan Pejaten, mungkin, hanya mungkin, ada sepasang mata sedih yang sedang mengintip dari balik jendelanya, menunggu seseorang datang untuk mendoakan, bukan sekadar menjadikan kisahnya tontonan. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.